Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana kelompok dari Roy Suryo CS yang ada di Solo, Surakarta, yang juga ikut menggugat ijazah Pak Jokowi, sepertinya sudah mulai menyerah dan minta ampun, teman-teman. Setelah sebelumnya, di pengadilan sebelumnya, dia meminta agar hakimnya diganti. Ya, sepertinya sekarang mereka sudah sadar kalau apa yang mereka lakukan itu tidak ada artinya sama sekali. Semakin mereka menuduh, semakin mereka menyerang ijazah Pak Jokowi, semakin mereka melihat sebuah fakta yang sangat mencengangkan bahwa memang ijazah Pak Jokowi itu asli, teman-teman. Kok bisa ya mereka ini menyerah? Apakah memang duit bohir nggak cair lagi? Makanya mereka sudah kehabisan amunisi, teman-teman. Nah, selain itu, kita juga akan melihat sebuah video di mana Bung Boni Hargens lagi-lagi menyemprot Roy Suryo, Tifa, dan juga Said Didu yang selama ini menyerang Pak Jokowi dengan isu remeh-temeh, isu ijazah, isu kereta cepat Wush, dan lain sebagainya. Ditambah media-media yang memberikan panggung kepada kunyuk-kunyuk ini, yang selalu menyebarkan omon-omonnya, narasi sesatnya, yang tidak berdasar sama sekali, teman-teman. Ini kan konyol, tapi kayaknya si Aiman tersinggung gitu ya kan dengan ucapan Boni Hargens. Kalau tersinggung ya introspeksi, bos. Nah, terakhir kita akan melihat bagaimana mantan Kabareskrim Polri Bapak Susno Duaji membeberkan sebuah fakta yang sangat mengejutkan bahwa ya akan ada tersangka dalam kasus pencemaran nama baik ini, entah itu 2 atau 3 hari ke depan, teman-teman. Apakah minggu ini sudah ada kabar baik? Nanti kita simak videonya ya. Tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. M. Taufik ngaku kalah, akhirnya menyerah. Waduh. Memalukan kemungkinan sekali. Besar apa yang kami inginkan tentang ijazah itu tidak akan pernah terwujud, ya. Dan sesuai dengan pernyataan awal ketika kami memasuki ruang pengadilan tadi, kami mengatakan kemungkinan besar deadlock. Ternyata persis. Jadi kalau kita sudah punya pengalaman panjang mengikuti persidangan, tentu kita tahu arah sebuah persidangan ini apakah ongoing proses atau deadlock, dan sepertinya minggu ketiga besok deadlock. Deadlock. Kalau beneran deadlock, Anda jangan lagi menuduh Pak Jokowi ngatur-ngatur pengadilan lah, ngatur-ngatur hakim lah. Anda sendiri yang beberapa hari lalu atau minggu lalu meminta untuk ganti hakim, dan sekarang diturutin ganti hakim. Jadi kalau masih deadlock, berarti ya tuduhan Anda yang tidak berdasar gitu ya kan? Daripada jauh-jauh ke Solo nyari makam orang tuanya Pak Jokowi, mending ke makam nenek moyang mereka, kan lebih bagus kali ya. Betul. Yang lebih bagus lagi mendingan mereka dimakamin, Bang. Itu bagus banget, Bang, itu. Sudah top itu. Daripada dia kunjungin makam-makam nggak selesai-selesai, mendingan mereka dimakamin, Bang. Lebih keren karena ada batu nisan Roy Suryo, ya kan. Terpengikutnya pada jarah kan gitu. Keren tuh, Rismon Sianipar, ahli forensik, ya kan, lulusan UGM. Dia gitu situ ada batu nisannya, ada yang datang ya kan, ziarah gitu kan, orang-orang mama yang ompong-ompong itu ya kan. Oh, Rismon, kau adalah, kenapa kau pergi duluan? Aku ikut dong, kan? Harusnya gitu, bikin batu nisan bagus, Bang, gitu. Jadi ada sejarah bahwa Rismon ini adalah pahlawan kebodohan, Roy Suryo ada pahlawan ketololan di Indonesia, gitu. Jadi mereka punya ranking tersendiri. Gitu. Siap. Nah, bagusnya katanya Roy Suryo CS dimakamin ya kan. Sanggup Bang Firdaus ngomong mereka dimakamkan saja. Berarti is dead dong. Trial by the press. Sepakat. Kita sudah pusing dengan berbagai isu yang remeh-temeh. Di luar sana ada Tifa atau Tifus atau siapa namanya dokter itu, ya juga sudah mampu menjaga keseimbangan opini yang muncul dengan diversifikasi gagasan, motivasi kita ada di sini. Tetapi saya hanya mengingatkan bahwa semua media di Republik ini harus menghargai betul prinsip keseimbangan dan hindari trial by the press. Sepakat. Kita sudah pusing dengan berbagai isu yang remeh-temeh. Di luar sana ada Tifa atau Tifus atau siapa namanya dokter itu, ya selalu ribut soal ijazah, ya kan? Lalu kemudian sekarang soal Vus, lalu larinya ke Pak Jokowi. Saya nanti takutnya
pemerintahan yang ada hari ini dan ke depan tidak berani mengambil terobosan besar di dalam pembangunan. Jadi menurut ini saya juga dan non infrastruktur hanya karena tidak ingin di suatu waktu dipolitisasi dan diperkarakan. Jadi kalau ada isu yang kemudian mengemuka, media nggak usah bahas. Bukan soal itu. Media hadir memang untuk menghadirkan semua dinamika yang ada di masyarakat dan kita diskusikan. Hanya saja jangan sampai ada kesan bahwa kita mengarahkan opini itu ke satu kesimpulan. Nah, itu yang harus kita waspadai. Bukan berarti sudah terjadi, Mas Aiman. Saya hanya mengingatkan bahwa karena ada program di tempat lain, bukan di TV ini. Di tempat lain itu memang hadirnya betul-betul untuk menggiring opini, Jadi kita harus melihat bahwa hukum pidana tidak pernah bekerja di atas asumsi. Harus berdasarkan fakta. Bukti-bukti hukum yang jelas, bukti-bukti material. Dan sampai hari ini saya tidak melihat di balik narasi soal korupsi di dalam WUS, tidak ada bukti-bukti yang mengarah kepada adanya tindak pidana korupsi di sana. Tidak ada korupsi, tidak ada indikasi. Kita harus menghormati asas legalitas di dalam hukum pidana itu. Bahwa tidak ada hukuman atau tidak ada hukuman pidana terhadap suatu tindakan sebelum aturannya itu ada. Ya, nullum delictum nulla puna sine previa lege punali. Anda tidak bisa menghukum tanpa ada dasar hukumnya untuk mengatur suatu tindakan itu pidana atau tidak. Pertanyaannya, di mana pidananya dalam WUS? Kan dari tadi saya perhatikan diskusi ini masih sama-sama. Kalau indikasi, Bung Boni? Itu kan yang ada harusnya, kecurigaan, ada kejanggalan dalam konteks, maka dalam konteks itu perlu proses penyelidikan, penggalian informasi. Jadi jangan langsung jumping to conclusion ada korupsi di WUS. Nah, itu menyalahi logika hukum pidana. Lalu kemudian kita bicara soal asas kulpabilitas dalam pidana. Saya pengamat politik, doktor saya di bidang politik. Tapi saya sedang sekolah hukum, Pak. Saya sedang pasca sarjana hukum, jadi mulai gaya-gayaan bicara hukum nih, Mas Aiman. Asas kulpabilitas banyak dihukum itu hanya yang bersalah. Siapa yang bersalah di sini? Siapa yang harus kita hukum? Kenapa harus ditarik-tarik jauh sampai nama Presiden Jokowi misalnya disebut-sebut atau yang lain-lain? Artinya bahwa dari aspek substansi perkara pidananya belum jelas, lalu kita sudah mulai bicara soal penghakiman. Rakyat sekarang bersandar pada saya, kalian semua, gitu. Bersandar untuk pada memperbaiki keterpurukan sistem di Indonesia ini. Oleh karena itu, ya mudah-mudahan Mbak Menu dan kawan-kawan, ya saya ajak juga Pak Khalid, ya nelayan, pergerakan nelayan di Tangerang, di Serang, untuk ayo bersama-sama kaum nelayan, petani, buruh, panggil semuanya kalau mau ikut kawris pekerja, nggak ada yang mau ikut. Jenis pekerjaan, ayo fokuskan untuk apa? Ini untuk generasi kita mendatang. Generasi kita mendatang. Bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus ditegakkan. Itu harga mati. Tidak ada yang privilege. Tidak ada kelonggaran-kelonggaran urus ijazah demi kau sana yang keluarganya Jepang. Jokowi. Semua peraturan, ya. Jokowi bukan pemilik negara ini. Emang bukan? Bukan pemilik republik ini. Emang Ingat bukan? loh Pak Prabowo Subianto. Kau doang yang bilang begitu. Ya. Kalapat. Ngapet katanya kan. Apa? Lapet. Lapet dengerin tuh opung tuh. Aduh, orang ini kan, urus ke jasa kau sana. Kok di buku kau terbaru nggak ada gelar yang Jepang itu, Mon? Kenapa bisa, Mon? Apakah kau udah sadar kalau ijazah itu memang dicurigai atau diduga abal-abal? Ayo, Rizwan, coba dong. Hatersnya Pak Jokowi ini banyak nih. Minimal 16% atau minimal 16-25 hatersnya Pak Jokowi ini. Banyak. Kan bisa kita jahit nih kebencian ini dengan tuduhan-tuduhan tidak mengenakan terhadap Pak Jokowi. Tapi sebaiknya diteliti sih. Ini apakah ada gangguan kejiwaan atau memang ada yang orkestrasi gitu. Gangguan kejiwaan. Kan? Tuduhannya berubah-ubah. Mulai dari nggak pernah kuliah misalnya. Ternyata ya mungkin pernah kuliah tapi nggak lulus. Atau misalnya dia lulus tapi ijazahnya bukan yang itu. Macam-macam. Tuduhannya jadi berubah-ubah. Tapi konsistensi mereka kayak orang kerasukan gitu. Nah, ini entah gangguan kepribadian atau memang kalau stamina panjangnya mungkin ada yang mengorkestrasi kan gitu aja. Kadang-kadang orang sudah nggak berkuasa, mau dikuyu-kuyu, mau dijelek-jelekin. Jangan.
sekarang mau misah-misahkan saya sama Pak Jokowi. Lucu juga. Untuk bahan ketawa boleh. Kita jangan ikut. Pecah belah itu adalah kegiatan mereka-mereka yang tidak suka sama Indonesia. Saya senang naik sepeda. Dan sering ketika naik sepeda, rantainya putus. Tapi percayalah saya Pak Prabowo, bahwa rantai persahabatan kita, rantai persahabatan saya dan Pak Prabowo, yakinlah tidak akan pernah putus. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Iya kan? Iya, nah kata Pak Roy Suryo, saya bukan pelapornya, saya ahli, katanya. Iya, boleh saja. Nah, Jenderal, ini biar diklarifikasi sekaligus pemirsa kita paham. Kita bicara soal kontroversi ijazah. Saya pinjam misalnya Bang Dot, ya kan? Asli atau palsu nanti pengadilan dong. Pengadilan, ya kan? Ijazah itu identik di Bareskrim, clear. Sementara di Polda ada unsur pidana, tapi kasus pencemaran nama baik. Nama baik. Clear ya? Dua kasus berbeda. Nah, tadi Anda menyebutkan Roy Suryo kan statement dia ahli dalam kasus yang di Polda maupun yang berada Bareskrim. Karena dia kan bukan pelapor. Betul. Dia. Iya. Nah, tapi dia kan terlapor. Dia terlapor untuk di sini. Untuk di Polda. Mengapa terlapor? Karena dikatakan Pak Roy Suryo ini kemana-mana menceritakan tentang objeknya Pak Jokowi. Ya, pencemaran nama baik. Mau Pak Jokowi jasa palsu dan sebagainya. Yang dicemarkan ini merasa tercemar gitu. Padahal ijazah saya asli kok dikatakan palsu gitu. Sehingga saya laporkan. Tapi Pak Roy Suryo berlindungnya, saya kan bukan pelapor, saya ahli. Tapi ahli berceritakan kemana-mana. Ahli nujum. Kan kemudian orang selalu mengatakan ada fitnah, ada pencemaran nama baik. Apa sebetulnya bedanya dua itu? Ya ini kan sebenarnya beda-beda tipis. Beda tipis, tapi berbeda sekali gitu. Kenapa? Kalau misalnya fitnah, sesuatu yang tidak dikatakan iya. Misalnya, saya kan dikatakan ganteng sekali gitu kan. Padahal saya nggak ganteng kan. Ganteng. Atau saya dikatakan melakukan suatu perbuatan melawan hukum, padahal saya tidak. Nah itu namanya fitnah. Dan mencemarkan nama baik. Nah kalau fitnah itu berbohong. Nah menuduh sesuatu yang bertentangan tidak dia lakukan. Iya. Cuma ini kan Jenderal dari statement Polda, ini kan sudah masuk penyidikan. Akan ada tersangka. Ini proyeksi pasti atau tadi Anda katakan bisa ada tapi kemudian batal atau gimana nih? Harus ada dong. Harus sudah penyidikan. Harus ada. Menurut polisi. Hanya belum diumumkan saja ya. Karena dia udah berani mengatakan ini tindak pidana. Dalam penyidikan ini dengan penyelidikan setelah menemukan 2 alat bukti minimal yang menjadi penyidikan. Setelah penyidikan ini kan untuk menentukan siapa pelakunya. Nah, siapa pelakunya ini mungkin 2-3 hari lagi A, B, C sebagai tersangka. Yakin ya Pak 2-3 hari lagi? Minggu ini mungkin ya. Misal. Harus itu. Kalau tidak nanti orang bertanya-tanya. Berani meningkatkan penyidikan kok gak ada tersangka. Yang disidik siapa? Karena ada perbuatan kok tak ada orangnya. Tidak mungkin pelakunya hantu kan. Hantu. Bukan umumkan dulu tersangka kemudian dicari, enggak ya? Boleh. Oke. Pernah dikumpulin Pak Prabowo nggak ngebahas relawan Prabowo nih peran posisinya dalam isu ijazah Jokowi di mana? Nggak ada. Gini ya, maksud gue itu menurut gue pribadi ya. Kalau masalah ijazah ini menurut gue terlalu receh untuk gue bahas. Menurut gue ya, mau diapain juga gitu loh ya kan. Kita nggak mencerdaskan orang-orang juga kan. Cuman cari sensasi, media-media mainstream pun ya. Nyari rating. Memang mereka perlu rating kan intinya gitu. Tapi menurut gua kan penganut mazhab yang kalau bisa kita nyumbang hal yang lebih
konstruktif. Itu lebih ini sih menurut gue ya, dibanding gue ikut-ikutan. Tapi nggak gangguin relawan Prabowo sih isu? Enggak ada. Sekarang malah isi-isian Gibran. Enggak ada, karena gue udah tahu juga. Kita kan orang hukum, ya, secara konstitusi itu juga nggak akan berefek apa-apa. Nggak akan berefek apa-apa. Waduh. Kasihan banget Roy Suryo. Kasihan banget Rismon. Kasihan banget Tifa. Kasihan banget gerombolan-gerombolan pembenci Pak Jokowi ini yang tiap hari keluar-keluar di media, keluar-keluar di podcastnya, di Sentana, di mana lagi teman-teman. Waduh, banyak kali YouTube-nya tuh yang sering live ya kan, yang sering meliput mereka. Udah macam apa kali mereka ini? Ternyata tidak ada yang peduli. Rismon kemarin sudah capek-capek ke rumah Pak Prabowo bawa buku ya kan. Mungkin bukunya langsung dibuang ke tempat sampah gitu ya kan. Aduh. Gerombolan pembenci emang ini ya, gregetan kita ngelihatnya teman-teman. Tapi ya ini adalah pernyataan dari Bang Hendarsam, loyalis dari Pak Prabowo ya. Memang tidak pernah gitu ada pembahasan di internal Partai Gerindra mengenai ijazah Mas Wapres Gibran, ijazah Pak Jokowi. Gak ada sama sekali yang bahas, makanya gak penting. Kalau dibahas berarti isu mereka ini berhasil teman-teman. Karena mereka ini mau merusak konsentrasi, mengganggu konsentrasi dari Pak Prabowo, dari Mas Wapres Gibran untuk bekerja, untuk menjalankan program-program kerjanya, untuk menjalankan janji-janjinya selama ini teman-teman. Mas Gibran, Pak Prabowo kemarin ketika kampanye berjanji untuk makan siang gratis, akhirnya diganti makan bergizi gratis, kemudian sekolah rakyat, pendidikan untuk semua kalangan. Apalagi teman-teman, banyak sekali program-program kerakyatannya Pak Prabowo nih yang harus dijalankan. Makanya beliau sekarang fokus dengan program-program itu. Bagaimana caranya agar MBG ini zero accident, tidak ada lagi keracunan, semua dapur-dapur sudah higienis, semua dapur-dapur sudah melaksanakan SOP dengan baik. Itu yang dipikirkan pemerintah. Pemerintah tidak pernah memikirkan soal ijazah. Pemerintah tidak mau diganggu oleh isu remeh-temeh, receh yang gak ada artinya ini, yang tidak ada artinya dan kegunaannya buat kemajuan bangsa. Apalagi si Rismon tadi memalukan banget ngomong, kalian rakyat sudah bersandar kepada saya. Aduh. Orang ini kok kepedean banget gitu. Kepedean banget gitu. Apaan sih bersandar apa sih? Urus ijazah kau sana. Ijazah kau diurus. Biar nanti kau bisa pasang lagi titel kau di buku kau, Rismon. Aduh. Sanggup orang-orang ini ya. Bisa dia loh ngomong kalau rakyat bersandar dengan dia. Memanggil aktivis-aktivis untuk aksi. Nggak ada Mon. Aduh, momon. Apaan sih orang ini teman-teman? Dan tadi, saya agak kaget sih dengan pernyataan Bung Hasan Nasbi. Katanya coba diperiksa dulu kejiwaannya. Kalau aja ada gangguan ya kan. Karena memang gerakan mereka ini seperti orang gangguan jiwa teman-teman, datang ke kuburan. Apalagi tadi Bung Firdaus sampai mengatakan, ya kuburin aja katanya mereka ini. Mereka yang harus dimakamkan biar ada nisannya Roy Suryo ya kan. Ahli telematika di bawahnya, ada Rismon, Hasiholan Sianipar di bawahnya, ahli digital forensik padahal bukan ahli. Aduh, konyol, aduh. Tapi Bang Firdaus kalau ngomongin soal gerombolan pembenci emang, aduh, tang gitu-gitu ya kan. Aduh, keras banget teman-teman. Dan tadi di video awal siapa tadi tuh? Dr. Muhammad Taufik. Waduh, udah nyerah nih. Kelihatannya udah capek nih ngurusin ijazah Pak Jokowi. Kelihatannya udah mau mundur nih. Kelihatannya udah nggak ada darah nih. Kemarin minta pergantian hakim, diturutin, diganti hakimnya. Sekarang sudah mengatakan bahwa ya nanti bakal deadlock. Waduh, sudah meramalkan sendiri teman-teman bahwa kasus ini di Pengadilan Solo akan deadlock. Nah, nanti kalau beneran deadlock, Anda jangan menuduh-nuduh Pak Jokowi mengatur-ngatur pengadilan, mengatur-ngatur hakim. Jangan. Nanti Anda memalukan diri Anda sendiri ya kan. Dan saya salut dengan pergerakan Dr. Muhammad Taufik dan timnya yang ada di Solo. Karena ketika mereka mengambil sampling ijazah Pak Jokowi yang ada di KPU, itu secara tidak langsung meruntuhkan tuduhan Bitor bahwa Pak Jokowi itu ijazahnya dibuat di Pasar Pramuka ketika beliau mau maju sebagai gubernur Jakarta. Dan sekarang Bitor di mana? Bitor nggak ada lagi teman-teman, menghilang di telan bumi. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.